Karena aku pintar. Udah iya. bisa pakai dua bahasa gitu ya. Apa? Enggak, ini apa aja bisa bahasa Jawa juga bisa. Bisa. Oh. Coba kalau bahasa Jawanya mau ke Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat satu bakal video reaction dan sudah pastinya akan sama-sama kita tambahkan ilmu pengetahuan, berbagi info dan memberikan hiburan ya sedikit sebanyak daripada Uncle mungkin kepada kalian yang tengah menonton, melihat reaksi kocak ataupun apa-apa saja daripada Uncle guys. Oke guys, dengan judulnya yaitu Curhatan Kenta Belum Pernah Diberitakan guys. Wow, itu merupakan judulnya guys. Dan ini adalah daripada channel The Akis guys. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Kalau kita sebut tentang Kenta guys, pastinya adalah orang Jepang guys. Mungkin ada cerita ataupun kandungan yang ingin disampaikan di dalam channel yaitu The Akis. Apapun guys, tanpa membasa-basi guys, yuk kita langsung aja nonton di dalam video pada kali ini guys. Ayo guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dakis. The Akis. Saya buka masker aja karena saya udah swab. Oke. Ketemu dengan saya Dakis dan saya akan ngobrol-ngobrol sama Artis nih, artis terkenal. Kenta. Dari Jepang. Lu udah swab ya? Oh, artis terkenal guys. Dari Udah Jepang. selesai. Iya, udah selesai. Kita udah swab teman-teman. Dari Jepang. Iya, dari Kok Jepang. pakai bahasa Indonesia? Iya, karena aku pintar. Oh, Udah iya. bisa pakai dua bahasa gitu ya. Apa? Enggak, ini apa aja bisa bahasa Jawa juga bisa. Bisa. Oh. Coba kalau bahasa Jawanya mau ke Dua bahasa guys. Jawa pun. Wah, orang Jepang fasih pintar berbicara bahasa Indonesia. Jawa pun boleh. mana? Mau kemana? Mau ke bahasa Jawa Betawi. Oh, Betawi ya? Iya. Apa yang bisa bahasa Jawa coba? Bisa matur nuwun. Oh iya, matur Sami-sami. Kamu Hampura. Hampura bahasa Sunda. Oh, bahasa Sunda ya? Pokoknya semua bisa. Daerah-daerah bahasa Indonesia itu bisa. Soalnya dia udah cinta banget sama Indonesia. Ya betul. Iya kan? Hah? Oke, Ken, gua mau tanya Ken. Kenapa kamu suka dengan Indonesia? Oh, karena itu ya dapat duitnya dapat. Enggak. Dia Jepang nggak? Ya betul juga. Bukan artis ya Jepang. Enggak artis. Bukan tukang bersih-bersih got ya Jepang. Artis tapi cuma nggak laku aja. Oh, artis nggak laku. Oh iya benar-benar. Artis itu Iya, bebas iya. kan. Kalau Iya. aku bilang akunya artis Iya. dia, nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. masalah. Nggak apa-apa. Tapi cuma nggak laku gitu aja. Artis Iya, nggak iya. laku orang ini. Iya, kan? iya, Ya, gitu. Kenapa tuh tadi lu suka dengan Indonesia? Jadi gini ya, aku cinta Indonesia itu aku apa ya, yang ceweknya cantik. Cewek lagi. Enggak, ini kayak tapi ini jujur kan? Iya, iya. Itu Oh, jujur. Iya, jujur, Cewek iya, cantik, jujur. sama ada makanannya, ada banyak, makanannya enak juga. Terus sekarang ngomong makanan, kenapa emang sama ya rasanya makanan Jepang sama makanan Indonesia? Oh, itunya beda ya. Oh, itu beda. kalau makanan Jepang itu paling penting itu bahannya ya. Rasa bahannya, jadi bahannya segar, bahannya apa gitu. Tapi Indonesia itu pakai bumbunya ada banyak gitu kan. Jepang itu bumbunya cuma dikit, jadi pakai garam gitu doang. Nah berarti, Oh. tapi susah nggak menyesuaikan rasa ketika lu mencoba masakan Indonesia? Iya, tapi awalnya aku Awalnya? susah, awalnya tidak cocok. Jadi aku masih ingat, awalnya aku 5 hari ya datang ke Indonesia. Aku selama 5 hari itu ada yang koordinator dari Jepang gitu. Jadi dia yang sambil syuting TV Jepang juga. Oh, oke. Ya karena itu kan yang proyek besar. Orang Jepang itu pindah ke luar negeri, jadi mau coba jadi terkenal di luar negeri gitu. Jadi iya. selama 5 hari itu ikut TV Jepang. Jadi bayarnya semua dia yang TV-nya, TV yang bayar. Jadi
awalnya aku makan di mall, makan apa yang pokoknya restoran yang mahal-mahal Iya. gitu ya. Oh enggak, enak, semua bisa makan, bisa cocok lidah aku gitu kan. Terus mereka pulang ke Jepang, aku harusnya bayar sendiri loh. Guys, lucu juga ya guys ya. Kenta ini dari Jepang. Wah, rupa-rupanya seorang artis ya guys. Ya, ini seorang artis yang berada di Indonesia. Indonesianya pun banget sekali ya guys ya. Wah, mantap sekali. Saya sangat-sangat teruja apabila dia berbicara bahasa Indonesia itu bersama dengan teman ya. Dia itu The Akis. Bagaimana mereka dapat memahami dan juga ya, maksudnya Kenta ini seorang yang sangat pintar lah, sangat pintar ya, dan fasih dalam berbicara bahasa Indonesia. Kan bayar sendiri. Terus bayar sendiri. Gimana ya? Jadi gini, jadi ketika dia datang yang bayarin itu mungkin dari manajemennya dia, jadi makanya di tempat-tempat yang mewah gitu kan, yang memang lidahnya sama orang Jepang. Nah ketika mereka pulang, si Kenta di sini nggak ada duit untuk beli itu gitu. Jadi pertama kali aku ke warteg. Ke warteg deh. Warteg, terus warteg itu ada yang kobokan kan? Kobokan. Lu Aku minum? nggak tahu yang kobokan itu, aku pertama kali lihat. Orang Jepang ya, aku orang Jepang. Jadi ini aku pesan makanan, terus ada kobokannya. Aku kirain, kok gurasnya gitu ya? Gurasnya mangkok, masa guras? Iya, aku beneran ini buat minum aku minum. Jangan, ini gak boleh minum. Ini apa? Kalau nggak boleh minum ini buat apa? Seperti gitu kan? Ya, Jepang itu biasanya pakai sumpit, jadi ini jarang pakai tangannya gitu kan? Iya, jadi aku bingung. Jadi ketika ada kobokan bisa kasup sama dia. Iya. Terus aduh, yang semua pedes, ya kan warteg itu semua pedes makanan Jepang. Aduh, gimana ya? Aku kirain rasa Indonesia itu cocok, tapi semua pedes aku nggak bisa makan. Pedes sama manis ya. Iya. Terus aku ketemu itu ya apa namanya nasi yang pakai santan itu apa namanya, aku Nasi uduk. Nasi aku uduk. Jadi ini manajemen akunya beli nasi uduk sarapan. Enak banget Bu. Aku itu aja cukup. Jadi aku pakai makan sarapan siang, malam aku semua itu aja nasi uduk. Tapi nasi uduknya katanya ada sarapan doang, gimana ini makannya nggak jual, gimana? Ya, terus aku ketemu mie ayam. Mie ayam, jadi aku setiap hari mie ayam terus. Mungkin kalau Jepang kayak ramen gitu. Iya, kayak ramen. Jadi ini kayak masih aman sih. Yang karena kalau mau pedes ya masukin cabai doang kan. Tapi warteg itu udah semua masukin cabainya kan. Jadi nggak bisa pilih yang nggak pedes gitu kan. Nah kalau di sana kan, di sana cabenya apa sih? Memang beda. Jadi wasabi atau apa? Oh iya, wasabi. Tapi wasabi itu cuman sashimi, sushi doang. Jadi gak pakai semua ya. Iya. Jadi orang Jepang itu gak biasa yang makanan pedas gitu ya. Yang lu suka makanan Indonesia apa? Susah ya, itunya paling susah. Tempe. Paling disuka juga ya. Tapi bukan paling suka kan. Paling suka kan? Apa pare? Paling suka kan? Paling suka. Sup kondro. Sop kondro. Iya. Padahal itu manis Kenta. Ya tapi suka enak. Suka ya. Sup sapi, iga sapi. Ya. Jengkol gak. Masih bingung. Yang identik masak makanan Jepang sama makanan Indonesia apa? Yang hampir sama? Nasi goreng. Nasi goreng. Emang di Jepang ada nasi goreng? Tapi nasi goreng itu pakai kecap manis kan? Di sini. Ya, di sini. Kalau Jepang itu kecap asin. Tapi yang pakai daging, pakai sayur, nasi itu sama. Sama mie goreng juga ada. Yakisoba namanya. Yakisoba. Tapi yakisoba juga pakai kecap asin. Gitu ya. Jadi mungkin ya orang makanan Jepang itu suka pakai asin. Rasa asin. Tapi Indonesia itu manis pedas gitu ya. Ya, manis pedas. Itunya beda. Oke, rasanya beda ya. Nah, Kenta, di Indonesia kan banyak tuh masakan Jepang seperti sushi, terus apa lagi sih? Saya ngerti. Iya, betul. Ramen, apa? Itu menurut lu sama nggak rasanya sama yang di Jepang? Maksudnya gini kan, banyak kan orang Indonesia bikin nasi ramen atau apa kan sesuai sama selera Indonesia gitu. Nah, menurut lu gimana?
Sama nggak? Jadi bikin di sini ya? Gak sama sih. Nggak sama. Nggak sama. Tapi aku suka. Jadi gini, sushi Jepang itu pakai kanji. Tapi Kanji itu tepung. Gak bukan kanji itu hurufnya Oh, pakai hurufnya, kanji. ya. Tapi yang sushi Indonesia itu pakai alfabet kan. Ya. Jadi itu beda benar. Dari tulisannya beda. Iya, iya Oke. bukan. Jadi gini, apa ya? Sushi Indonesia, bukan sushi luar negeri ya. Ah. Sushi luar negeri itu mungkin pakai mayones, mentai gitu kan. Tapi Jepangnya nggak pakai. Jepangnya pakai nasi sama ikan muntah gitu doang. Itunya sushi. Jadi Jepang itu jarang pakai mayones, pakai sushi gitu ya. Oh, jadi mungkin disesuaikan sama daerah setempat ya. Misalkan di kita ada sushi tapi lidahnya lidah Indonesia jadi Iya, betul. Beda-beda Betul, guys ya. Sama ramen itu juga. Ramennya hampir sama ya. hampir sama ya. Hampir sama, tapi yang semua harus hati-hati kalau ke Jepang mau makan ramen itu mungkin hampir semua pakai babi gitu. Oh. Bukan halal, Oh. halal, Non bukan halal halal. ya. Ramen bukannya pahlawan ya? Ramen Rider. Kamen Rider. Oh, itu udah kan. Jadi ramen itu beda, ya, bedanya mungkin pakai ayam, pakai pakai babi gitu ya. Tapi di sana juga ada dong yang pakai ayam. Ada juga ya. banyak. Tapi Jadi- kebanyakan pakai babi. Iya betul. Jadi kalau mau ke Jepang ada aplikasinya bisa jadi cari iya. halal, restoran halal itu. Jadi ramen itu hampir semua pakai babi. Kalau pakai supnya nggak pakai babi, tapi ya dagingnya pakai babi gitu ya. Oke, satu pertanyaan lagi Kenta. Terakhir. Menurut lo di Jepang itu hal negatifnya apa? Kan selama ini orang wah Jepang enak, Jepang bersih. Nah, Oh, menurut betul, lo betul. Orang Jepang sendiri apa? Bukan negatif Apa? ya, yang menurut lo nggak yang nggak nyaman lah dengan hidup lo di sana gitu. Jadi gini ya, yang mungkin pikiran Jepang itu kalau ada hal yang negatif, semua tutup sendiri. Jadi nggak diumbar. Ya, jadi nggak Ditutup komunik, dikit ya gitu ya. tutup. Jadi kalau misalnya apa ya, mungkin dia yang nggak suka aku ya. Hari ini aku gagal. Orang Jepang itu suka Menjaga rahasia. berdiri, bunuh diri, gitu, gara-gara gitu, gara-gara gitu. Harakiri. Jadi Harakiri itu udah lama, udah nggak. Jadi kalau di kita nggak bisa meluapkan ini ya, ditekan sendiri gitu. Tidak dapat meluahkan apa yang ada dalam hati guys ya. Menurut apa yang Kenta bagi tahu, sebab di Jepang tuh kebanyakannya hanya berdiamkan diri saja. Ya, tidak bisa untuk keluarkan apa yang membuatkan rasa terbeban tuh keluar. Jadi itulah kenapa hal yang ada di Jepang guys. Satu benda yang hal info yang baru saya tahu juga guys ya. Sebab kita melihat negara Jepang nih sangat indah, sangat enak sekali kalau kita pergi ke sana, wisata dan sebagainya kan. Wah, oke guys. Perasaannya, jadi kebanyakan ya pelampiasannya bunuh diri. Ya, jadi gini, orang Jepang Rupanya itu begitu. semua paling penting, yang kerja semua ya, paling penting itu tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi kalau misalnya kerja di minimarket, tapi tanggung jawabnya besar. Jadi kalau ada masalah itu tanggung jawab sendiri. Misalnya aku ini kan yang uangnya yang hitung sendiri kan. Kalau salah hitung, kalau misalnya kurang 100.000 misalnya ya, ini 100.000 dari Dikasih aku sendiri. dompet, iya. Gitu, jadi tanggung jawab ya. ya, jadi kalau tanggung jawabnya besar, itunya mungkin sakit hati juga besar. Jadi ya teman aku juga ada bunuh diri juga ada. Gitu ya. Ada. Lo kenapa enggak? Karena tinggal di Indonesia kan. Oke lah teman-teman, gitu aja. Tadi saya Dagis ngobrol macam sama Kenta, tuh. nanti sambung lagi karena dia mau ada kerjaan. Iya. Sampai ketemu lagi dengan saya dan ciao. Bentar dulu. Apa tuh? Ada honornya apa? Enggak itu. Kakinya turunin. Kakinya cuma ini. Oh ini. Oh ini tahu ini Bali, dari aku belinya Bali. Keren kan? Keren ya. Iya. Oh iya. Bye. Iya. Iya, sama-sama.
Oke guys, demikianlah sebentar tadi video daripada channel The Akis guys ya, dengan judulnya Curhatan Kenta Belum Pernah Diberitakan guys. Satu perkara yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat memberikan kita info dan juga pengetahuan, dan yang paling pentingnya adalah bagaimana orang Jepang yang bernama Kenta rupa-rupanya seorang artis guys ya, seorang artis yang berada di Indonesia. Wow, keren banget ya guys ya. Dan apa yang saya dapat lihat ya, bagaimana dia membicarakan bahasa Indonesia itu dengan lebih bagus guys. Hebat, sangat-sangat hebat guys. Dua bahasa yang mampu dituturkan oleh Kenta menurut apa yang saya dapat melihat, apa yang diceritakan oleh Kenta guys. Wow, satu perkara yang sangat-sangat luar biasa, sebab orang dari luar negara, terutamanya dari negara Jepang, mampu berbicara bahasa Indonesia dengan lebih baik. Seorang yang sangat pintar ya, seorang yang sangat cintakan Indonesia, sangat menyayangi Indonesia, betah tinggal di Indonesia, dan bekerja di Indonesia sebagai seorang artis. Dan yang paling penting adalah ini Kenta dari Jepang nih memang seorang yang sangat-sangat lucu ya guys, sangat lucu ya, buat kadang-kadang ngakak sebentar tadi. Dan apapun dia telah menceritakan tentang hal-hal yang berada di Jepang, itu adalah salah satu info bagaimana rasa tanggung jawab, bebanan yang ada di Jepang. Dan dia bersyukur sebab tinggal di Indonesia, sebab kerjanya itu profession sebagai seorang yang bekerja di Indonesia itu sangat-sangat diterima oleh orang-orang Indonesia, membuatkan Kenta ini seorang yang sangat-sangat rasa enak sekali, nyaman tinggal di Indonesia. Dan begitu juga dengan makanan-makanan yang di Indonesia, dia telah membahaskan bagaimana rasa enak, sangat cocok dengan lidahnya ya. Dan itu adalah satu nampak perbedaan di antara Jepang dan juga Indonesia guys. Satu benda yang sangat-sangat memberikan kita cerita yang baik ya, sebab benda yang pastinya Kenta ini seorang yang sangat baik ya, seorang yang sangat lembut, seorang yang sangat-sangat pintar dalam mempelbagaikan bicara bahasa Indonesia. Seperti yang mana yang kita dengarin sebentar tadi, wow, dia punya Indonesia tuh guys, Indonesia banget guys. Kayaknya seperti seorang yang sudah lokal tempatan, orang tempatan Indonesia guys. Wow, oke guys, apapun itu adalah reaksi, pendapat, pandangan jujur daripada saya sendiri. Apapun apa reaksi, pendapat, komentar Anda guys, Anda boleh turunkan di ruangan kolom komentar. Jikalau ada beberapa info, ya pastinya Anda turunkan saja di ruangan kolom komentar guys. Oke guys, itu saja daripada Uncle. Kalau ada tutup bicara, kata-kata dan sebagainya mungkin kurang enak, nyaman dan sebagainya daripada reaction saya sendiri, Uncle mohon maaf guys. Sehingga dengan itu guys, kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.